Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwanu fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-28 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsus Shiyam Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-8 dari hadis-hadis seputar 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tentang zakat fitrah. Al-hadits ats-tsamin fi zakatil fitr. Hadis yang ke-8 yaitu tentang zakat fitrah atau zakat fitri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir, berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum, al-'abdi wal hurri, diwajibkan atas hamba sahaya atau orang merdeka, waz-zakari wal untha, baik laki-laki maupun perempuan, was-saghiri wal kabiri minal muslimin, anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, muttafaqun alaih. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju salat Id. Hadis muttafaqun alaih. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala wujubi zakatil fitr ala as-saghir wal kabir wal-dzakari wal untha wal hurri wal 'abdi minal muslimin. Hadis ini merupakan dalil wajibnya, atau hadis ini merupakan dalil kewajiban membayar zakat fitrah baik atas anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya dari kaum muslimin. Hikmahnya apa? Penulis menjelaskan, pertama, tuhratan lis-sha'im mimma yukaddiru shaumahu wa yunqisu thawabah. Yang pertama hikmahnya adalah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari hal-hal yang merusak puasanya atau mengurangi pahalanya. Hikmah yang kedua dari hikmah zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin fi yaumil farh was surur, merupakan makanan bagi orang-orang miskin di hari kegembiraan atau di hari raya. Yang ketiga, wa fihal ittisaf bil karami wal musawah, agar seorang muslim memiliki sifat karam, dermawan dan kebersamaan atau persamaan. Yang selanjutnya di antara hikmah zakat fitrah adalah izharu syukri ni'matillah, menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu biitmamis siyam wal qiyam wa fi'li ma tayassara minal a'malis salihah, yaitu karena telah menyempurnakan ibadah puasa dan juga bisa melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, juga mengerjakan amal soleh yang mudah baginya. Jadi itulah
beberapa hikmah dari zakat fitrah. Itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang merusak atau mengurangi puasanya. Yang kedua, sebagai makanan bagi orang-orang miskin di hari raya. Yang ketiga, agar seorang belajar memiliki sifat dermawan dan persamaan. Kemudian yang keempat, menampakkan rasa nikmat, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu telah bisa menyempurnakan puasa dan juga melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana ukuran atau berapa ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Penulis menjelaskan, wa miqdaru zakatil fitr sa'un min ta'amin min burrin aw sya'irin aw tamrin aw zabibin aw aqid. Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 sa' dari makanan, baik itu gandum, ya, gandum basah atau gandum kering, atau kurma, atau kismis, yaitu kismis itu zabib, ya, anggur yang dikeringkan, atau aqid atau keju, atau ma yaqum maqamaha min qunutil balad kal aruz, atau makanan apa saja yang sepadan dengan makanan yang disebutkan tadi, berupa makanan pokok di sebuah daerah atau di satu negara seperti beras atau nasi. Wa miqdarus sa' kiluan wa rub'ul kilo. Ukuran 1 sa', penulis menjelaskan, itu sama dengan 2 kilo seperempat. Ya. Kemudian ada ulama yang mengatakan 2,5 atau 3 kilo. Jadi itulah ukuran zakat fitrah, yaitu 1 sa' dari makanan pokok yang ada di sebuah negara. Kalau di kita berarti 1 sa' beras sama dengan 2/4 kilogram. Kemudian di mana seorang yang berpuasa mengeluarkan zakat fitrah? Penulis menjelaskan, wa yukhrijuha fil balad alladhi yuwafihi tamam Ramadan wa huwa fihi qabla salatil Id. Hadza huwal afdal. Dan seorang yang berpuasa hendaknya mengeluarkan zakat fitrah di negara tempat ia tinggal, di negara tempat ia menyelesaikan ibadah puasa Ramadannya. Waktunya yaitu sebelum salat Id, dan ini adalah waktu yang paling utama. Wa yajuzu ta'jiluha qabla al-Id bi yawm aw yawmayn. Dan boleh, ya, mempercepat pembayaran atau menunaikan zakat fitrah 2 hari atau sehari sebelum salat Id. Li fi'li ba'dhi sahabah radhiyallahu taala anhum. Bagaimana perbuatan beberapa para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Jadi yang paling afdal tempat dan waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah di tempat di mana ia menyelesaikan ibadah puasa. Juga yang paling afdal adalah sebelum salat Id, dan diperbolehkan untuk menyegerakan atau membayarnya 2 atau sehari sebelum salat Id, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Qala Abu Dawud berkata, sami'tu Ahmad su'ila an zakatil fitri qabla shalah. Aku mendengar Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang pembayaran zakat fitrah sebelum salat. Qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukhrijuha qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn wa huwa alladhi rawal hadis. Imam Ahmad menjawab, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum salat atau sebelum hari Id. Dan beliau, yaitu Ibnu Umar, adalah rawi yang meriwayatkan hadis tentang zakat fitrah, bagaimana yang kita baca di awal pembahasan ini. Wa idza lam ya'lam bil 'id illa ba'da as-salah aw kana waqtu ikhrajiha kharij al-balad aw fi baladin laysa fihi mustahiq ajza ikhrajuha ba'da as-salah. Jika seseorang tidak mengetahui kapan hari raya kecuali setelah melaksanakan
salat hari raya, atau ketika waktu untuk mengeluarkan zakat itu ia sedang berada di luar negaranya, di luar daerahnya, atau ia berada di sebuah negara yang mana di sana tidak ada mustahiknya, di tempat di mana di sana tidak ada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Ajza'a ikhrajuha ba'da shalah. Maka boleh mengeluarkannya setelah salat Id. Jadi boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id jika pertama ia tidak tahu waktu salat Id kecuali setelah melaksanakan salat Id atau tidak mengetahui waktu mengeluarkannya. Yang kedua, atau ketika waktu mengeluarkannya ia sedang berada di luar daerahnya, di luar daerah ia menunaikan ibadah puasa, atau ia sedang berada di tempat di mana di sana tidak ada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, maka jika seperti itu, ia boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan salat Id. Lalu, apakah boleh mengganti zakat fitrah dengan uang? Nah, ini termasuk masalah khilafiyah yang cukup kuat, yang mana penulis lebih condong tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Beliau mengatakan, "Wala yajuzu daf'ul qimah badal at-ta'am ala ahadil qawlain li'annahu khilaful mansus." Dan tidak boleh membayarkan harga atau membayarkan berupa uang pengganti makanan berdasarkan pendapat dari dua pendapat ulama. Mengapa? Li'annahu khilaful mansus, karena itu menyelisihi nas, yang mana nas mengatakan harus mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar tadi. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ahmad ketika ditanya oleh Abu Daud, yang dibawakan oleh Abu Daud dalam Masailul Imam Ahmad. Abu Daud berkata, "Qila li Ahmad wa ana asma' yu'ti darahim, qal akhafu alla yujzi'ahu khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Daud mengatakan, Imam Ahmad pernah ditanya dan aku mendengar pertanyaan tersebut dan jawabannya pula, apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa dirham? Imam Ahmad menjawab, aku takut tidak sah karena menyelesaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun ada khilaf, namun penulis di sini memilih pendapat tidak boleh mengganti zakat fitrah dengan membayarkannya dengan berupa uang. Wa yukhrijul insan an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuh ka zawjatihi wa auladihi idza lam yastati'u an yukhrijuha an anfusihim. Dan seorang muslim, seorang manusia hendaknya mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya, yang wajib nafkahi, seperti istrinya, anak-anaknya, jika mereka tidak bisa membayarkannya sendiri. Fa in istata'u akhrajuha. Namun jika mereka mampu, istri, anak-anak mampu bayar sendiri, maka hendaknya mereka keluarkan sendiri. Li'annahum humul mukhatabuna biha kama fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Karena merekalah orang-orang yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi seorang manusia, seorang muslim hendaknya mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri atau orang-orang dan juga orang-orang yang jadi tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya, atau ketika mereka tidak bisa mengeluarkan zakat sendiri. Namun jika mereka bisa mengeluarkan zakat sendiri, maka hendaknya mereka sendirilah yang mengeluarkannya. Karena mereka disebutkan dalam hadis. Wa yusannu ikhrajuha 'anil janin idza tamma lahu 4 ashhur. Dan disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi janin jika sudah berumur 4 bulan. Artinya sudah ada nyawanya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Wa 'alal insan an yata'akkada min istihqaqi akhidhiha. Seorang manusia, seorang muslim yang membayar zakat hendaknya memastikan untuk memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak. Fa inna minan nas man jarat 'adatuhu bidaf'i zakatihi wa zakati ahli baitihi ila syakhsin muayyan li ghardin min al-aghrad wa hadha la yajuz. Karena sebagian manusia punya kebiasaan memberikan zakat kepada keluarganya sendiri atau kepada orang tertentu demi satu tujuan, sebuah tujuan. Dan ini tidak boleh. Mengapa? Fa inna zakah haqqun lillahi ta'ala la tajuzul muhabatu fih. Karena zakat itu adalah hak Allah atas kita. Kewajiban kita ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh pilih kasih di dalamnya. Ya. Wa qad takunu halatu hadha asy-syakhs taghayyarat fasara ghairu mustahiqqin laha. Dan karena kondisi seseorang bisa saja berubah ya, sehingga ia menjadi orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi menyalurkan zakat fitrah hendaknya kepada orang yang berhaknya, ya, fakir dan miskin. Tidak boleh pilih kasih. Misalkan karena si fulan adalah anggota keluarga kita, maka zakatnya disalurkan kepadanya. Padahal dia bukan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Atau kepada seorang yang kita punya kedekatan dengannya, kita salurkan kepada dia, padahal dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian, apabila seseorang telah menerima zakat fitrah, apakah ia boleh membayarkan beras yang ia terima untuk zakat fitrah? Ya. Penulis menjelaskan, wa yajuzu lil faqir idza akhadha al fitrah min syakhsin an yadfa'aha zakatan an nafsihi aw ahadi 'ailatihi idza ta'akkada min kilaiha. Dan diperbolehkan bagi seorang yang fakir apabila telah menerima zakat fitrah dari seorang, zakat tersebut boleh ia bayarkan kembali sebagai zakat untuk dirinya, ya, atau untuk anggota keluarganya jika ia telah yakin bahwa yang ia terima itu ukurannya sudah sesuai dengan zakat yang harus ditunaikan. Misalnya dia mendapatkan 3 kilogram beras, maka ia boleh ya membayarkan beras tersebut sebagai zakat untuk dirinya. Wala yajuzu lil insan ikhrajur radi fi zakah li'anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan seseorang tidak boleh membayar zakat dengan makanan yang jelek, ya, makanan yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu milih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata, dengan menutupkan mata sebelah, dengan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi inilah pembahasan singkat tentang zakat fitrah. Bahwasanya zakat fitrah wajib ditunaikan ya dari seorang anak kecil atau orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya dari kaum muslimin. Fungsinya adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa tersebut,
juga berfungsi sebagai makanan bagi orang-orang miskin di hari raya, juga agar kita memiliki sifat dermawan dan persamaan, juga agar kita bisa menampakkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala karena bisa menyelesaikan ibadah puasa dan juga ibadah salat di malam-malam bulan Ramadan. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa' dari makanan pokok di sebuah negeri. Kalau di kita berarti 1 sa' berupa beras, ya atau senilai dengan 2/4 atau 2,5 atau 3 kilogram emas. Kemudian waktu mengeluarkannya yang paling afdal adalah sebelum salat Idul Fitri, ya. Dan ia keluarkan di tempat ia menyelesaikan ibadah puasa. Dan boleh juga membayarnya 2 atau sehari sebelum salat Id sebagaimana perbuatan para sahabat. Namun jika ia tidak tahu ya mengeluarkannya kecuali setelah salat Id atau ketika waktu mengeluarkannya ia sedang berada di luar kota atau berada di sebuah tempat di mana di sana tidak ada mustahik zakat, maka boleh mengeluarkannya setelah salat. Seorang muslim tidak boleh ya membayarkan zakat berupa uang ya karena sebagaimana dalam hadis itu berupa makanan pokok. Dan seorang muslim hendaknya mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya seperti istri, anak-anaknya ya. Jika mereka tidak mampu untuk membayarkan sendiri, namun jika mereka mampu membayarkan sendiri, maka hendaknya mereka keluarkan sendiri karena merekalah yang disebutkan dalam hadis. Juga disunnahkan bagi janin yang sudah berumur 4 bulan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian seorang muslim hendaknya memastikan ya menyalurkan zakatnya kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut. Jangan sampai ya menunaikan zakat dengan pilih kasih kepada orang-orang tertentu. Kemudian seorang yang fakir yang menerima zakat boleh membayarkan zakat yang ia terima dibayarkan kembali kepada orang lain sebagai zakat untuk dirinya atau anggota keluarganya. Dan seorang muslim tidak boleh mengeluarkan makanan pokok yang buruk untuk zakat fitrah karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan dalam diri kami, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah hati kami karena Engkaulah zat terbaik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau adalah wali dan pemilik hati jiwa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, ya Allah baguskanlah akhir urusan kami semuanya, wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan lindungilah kami dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.